Hai guys, welcome back to our channel. So, kali ini topiknya agak sensitif tentang uang ya. Jadi aku mau share ke kalian gimana aku dapetin 100 juta pertamaku dari Ausbildung. Oke, disclaimer dulu. Ini bukan 100 juta pertamaku. Ini ya, overall. Ini bukan 100 juta pertamaku karena aku udah pernah dapat 100 juta pertama dari WHV. Tapi aku di Jerman ini mulai dari nol lagi. Karena setelah WHV kan aku ke Korea, ke Inggris, aku jalan-jalan gitu, dan itu sempat ada COVID juga. Jadi aku memang benar-benar mulai dari nol lagi. Jadi modalku itu benar-benar aku investasikan di les bahasa, terus untuk apply Ausbildung gitu, aku benar-benar pakai semua uangku di situ. Jadi aku di Jerman ini benar-benar mulai dari nol. Aku di sini mau buka-bukaan berapa tabunganku selama aku Ausbildung di sini. Aku akan tunjukin ke kalian nanti sheetnya. Oke, sekarang aku mau bahas dulu gimana cara aku dapat uangnya. Pertama, aku dapat dari gaji tiap bulan. Gaji Ausbildung. Kalau kalian lihat di videoku sebelumnya, aku juga udah bahas sekitar 700, tapi aku kayaknya tahun pertama aku dapatnya nggak 700, kayaknya 600 sekian, 640 gitu. Aku akan tunjukin ke kalian ininya, loan Abrechnungnya. Oke. Nah, selain dari gaji, aku dapat dari tip. Jadi kalau kita kerja di servis, kita dapat tip dari tamu gitu. Nah, tipnya itu lumayan banyak. Tergantung berapa banyak tamu, tapi biasanya seminggu aku bisa dapat mungkin 100 sampai 200 euro gitu. Kalau pas rame ya, itu kalau musim lagi summer gitu, aku bisa banyak dapat dari situ. Tapi kalau winter, lagi musim dingin gitu, nggak terlalu banyak sih. Tapi aku ada pengeluaran juga untuk biayain orang tua aku juga di Indonesia. Jadi aku tetap tiap bulan itu aku ada transfer ke mereka gitu. Gimana caranya aku saving? Jadi dari gaji dan tip yang misalnya satu bulan kita dapat berapa sekian gitu, aku investasikan 90% dari gajiku. Jadi aku tuh ibaratnya frugal living, bener-bener frugal living. Aku nggak nggak sering beli barang belanja gitu. Aku jarang sih beli baju gitu ya, paling kalau memang aku butuh gitu, misalnya baju winter gitu aku butuh, aku beli. Tapi 90% dari gajiku aku investasikan semua. Jadi aku cuma pakai 10%-nya tuh untuk hidup aja, untuk kayak ke supermarket, belanja, kayak gitu. Aku masih bisa liburan. Jadi aku memang ada kayak alokasiin budgetku untuk liburan ke Eropa gitu. Jadi, tapi itu kan cuman kayak misalnya di awal tahun atau akhir tahun gitu. Jadi keluar banyaknya sih di liburan sih gitu. Tapi aku kehidupan sehari-hari aku frugal. Aku jarang makan di luar kayak di restoran gitu. Aku jarang. Sesekali ada lah gitu, mungkin sebulan sekali gitu. Tapi nggak yang sering gitu. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian total uang yang udah aku simpan. Sini. Nah, kalau kalian lihat, ini aku ada jelas ya setiap bulan masuknya, nambahnya berapa tuh kalian bisa lihat di sini. Euro itu yang ada di rekeningku di sini. Aku pakai Sparkasse kan. Nah, di sini juga udah jelas jumlahnya berapa. Keterangan itu aku di sini karena misalnya aku keluar untuk sesuatu. Misalnya aku kemarin pulang ke Indonesia, aku beli flight gitu. Aku tulis di situ supaya untuk kayak note gitulah. Aku di sini keluar uangnya tuh untuk apa ya gitu. Kok bisa berkurang banyak gitu-gitu. Kayak beli sepeda. Nah, kalau yang hijau itu artinya pertambahan uangku dalam sebulan itu tuh berapa gitu. Nah, setelah kalian lihat itu, aku selalu
tekankan gitu ke semua orang itu pentingnya investasi gitu. Jadi kalau misalnya aku cuman simpan gajiku di rekening setiap bulan, which is yang itu aku lakukan waktu aku di Australia, karena waktu itu aku tuh nggak punya pengetahuan tentang investasi sama sekali ya kan. Jadi aku tuh kayak cuman dapat gaji waktu aku di Australia nih, aku cuman dapat gaji, aku simpan di rekening, aku rupiahin lagi ya kan. Jadi itu dalam rupiah ya kan. Dan uangku nggak berkembang gitu, segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau kita investasi, uang kita tuh kayak bertambah dengan sendirinya gitu loh, kayak gulung gitu loh. Menurutku itu sangat-sangat membantu ya. Misalnya kalian bandingin gaji kalian misalnya 700 kali 12 berapa, dan kalau kalian investasikan itu bisa nambah lagi jadi berapa gitu. Jadi menurutku di sini pentingnya investasi gitu, karena dan aku sebenarnya tuh agak telat gitu mulainya. Karena aku tahu investasi itu baru tahun lalu, 2023. Which is waktu aku pertama kali bikin sheet ini, karena aku nonton di YouTube. Jadi, awal kita mulai investasi, lebih baik kamu catat semua asetmu. Jadi, kamu tuh tiap bulan bisa lihat, dan kamu lebih termotivasi gitu loh, untuk tambah investasi lagi, biar uangmu tuh beranak lagi gitu loh. Jadi, aku tuh baru belajar tuh beneran baru setahun gitu. Gimana caranya aku investasi gitu? Pertama, aku investasikan waktu luangku tuh untuk nonton YouTube kan. Karena aku memang nggak terlalu punya interest untuk membaca, jadi aku nonton YouTube. Aku belajar dari YouTuber atau influencer gitu yang bahas tentang investasi, gimana caranya investasi mulai dari nol, ya kan? Yang mereka jelaskan adalah pertama, kamu jangan langsung ke yang high risk dulu gitu, kayak saham, kripto itu kan high risk banget kan. Kalau misalnya dari situ kayak langsung drop gitu, kita bisa kaget gitu, shock gitu, karena itu volatilitasnya sangat tinggi. Jadi aku mulai awalnya dari reksadana. Kalau kalian lihat di sheet yang aku bikin kan, Excelnya, aku pertama kali taruh di reksadana dulu, sama saham setengah-setengah lah gitu, sama aku simpan euro. Karena aku waktu itu pikirnya kayak, ya lebih bagus kayaknya simpen euro deh buat dana ini kan, kayak cadangan gitulah di rekening gitu. Nah, habis dari reksadana, saham, pelan-pelan, akhirnya aku tambah setengah tahun, aku jadi lebih berkembang nih pemikirannya. Kayaknya kok di reksadana sedikit banget ya returnnya, kayak nggak terlalu ngefek gitu. Akhirnya aku pindahin ke saham sama Bitcoin gitu. Terus dari situ nambah banyak, terus aku lebih berkembang lagi pemikirannya, kayaknya nggak perlu deh nyimpen euro banyak-banyak gitu. Akhirnya aku pindahin lagi gitu. Kayak awalnya aku konservatif banget sih, aku kayak takut gitu loh. Jadi aku pertama kali sahamnya yang pasti BCA gitu. Aku awalnya mulai cuman dari 1 juta, aku tambah misalnya 5 juta, tambah lagi 10 juta gitu. Jadi memang benar-benar dari kecil gitu. Karena itu kan menurutku investasi itu kan habit ya, kebiasaan ya. Jadi kita nggak apa-apa mulai dari kecil dulu, jangan langsung kayak brek gitu. Dan belajarnya tuh juga menurutku nggak instan. Ya aku belajar setahunan gitu. Tapi kalau mau belajar sih, menurutku sih lebih baik sambil ini, kayak dipraktekkan gitu, learning by doing lah gitu. Jadi kita lihat, terus kita coba juga gitu. Awalnya juga aku nggak selalu langsung untung, awalnya juga ada ruginya gitu ya kan. Cuman nanti dari situ bisa belajar kita. Aku mau juga sharing, jadi sebenarnya di Ausbildung itu juga kita bisa simpen duit kok gitu. Kalau misalnya orang kan banyak ada yang tanya gitu kan, Kak, Ausbildung bisa simpen duit gak sih gitu kan, gaji kita cuma segitu kan. Jadi jawabannya adalah bisa banget gitu, karena kita kalau di desa kan kita nggak perlu bayar sewa kan, jadi otomatis semua uang itu kita tabung gitu. Jadi memungkinkan kok gitu kalau kita dapat uang banyak juga dari
Ausbildung gitu. Walaupun ya nggak sebanyak kalau kita full time ya, kalau di Aussie gitu kan lebih cepat lagi, sebulan bisa saving berapa gitu kan. Tapi waktu itu aku di Aussie, aku masih nggak punya pengetahuan tentang investasi. Jadi apa yang aku simpan di bank itu ujung-ujungnya habis gitu karena kurang pengetahuan gitu. Sedangkan sekarang di YouTube, di Instagram, semua di TikTok, semua tuh banyak akses yang kita dapat dengan mudah gitu loh untuk belajar gitu. Jadi menurutku buat kalian yang Gen Z ini sangat-sangat diuntungkan ya. Maksudnya kalian baru mulai kerja di luar negeri dan kalian sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Sedangkan waktu aku tahun 2017 dulu nggak ada nih informasi kayak gini nih, aku nggak tahu caranya investasi itu gimana gitu loh. Buat kalian yang baru pertama kali kerja di luar negeri, simpanlah duitmu, investasikanlah karena mumpung kalian masih muda, investasi sejak dini itu penting banget sih menurutku. Oke, jadi segitu aja ya yang mau aku share kali ini tentang bagaimana aku mendapatkan 100 juta pertamaku dari Ausbildung. Jadi kalau aku bisa, tentunya kalian juga pasti bisa. Oke, thank you for watching and see you in the next video.